Yang apabila kamu susah, hilang susahnya. Yang apabila kamu punya masalah, hilang masalahnya. Yang apabila kamu punya problema, hilang problema. Yang apabila kamu bodoh, maka engkau akan pintar. Yang tadinya kamu tidak mengenal kepada Allah, kemudian engkau kenal kepada Allah. Yang al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumina wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa min wasaya Luqman libnihi ya bunayya jalisil ulama'a wa zakirhum bi rubbatak fa inna Allah subhanahu yuhyil qulub bi nuril hikmati kama yuhyil 'audu bi wabilis sama'. Wa qala landawuh, wa qala dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallah semoga Sallah muka-muka paring rahmat takdim. Sallah semoga rahmat takdim. Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah, alaihi atas Rasulullah. Wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Wasallama dan semoga keselamatan Allah. Fadlul alim 'alal 'abid. Fadlul alimi utawi keutamaane wong kang alim. Fadlul alimi keutamaan orang alim 'alal 'abidi ing atase wong kang ahli ibadah. 'Alal 'abidi atas orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamari iku kaya keutamaane rembulan. Kafadlil qamari seperti keutamaannya bulan. Lailatul badri ing dalam wengine Badar. Lailatul badri ing dalam wengine tanggal 15. Lailatul badri di malam 15. Ala sairil kawakibi ing atase sekerine piro-piro lintang. Ala sairil kawakibi atas lintang yang lain. Fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang alim. Makna daripada orang alim di sini adalah orang yang memahami ilmu agama dengan baik, dengan tahqiq dari guru-guru yang musalsal nyampe baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ilmunya tidak hanya sekadar diamalkan untuk dirinya saja, tidak, tapi ilmunya disebar kepada umat. Ilmunya dimanfaatkan pada umat. Ilmunya untuk mentarbiyahkan umat, untuk memberikan petunjuk kepada umat. Orang alim yang semacam ini 'alal 'abid dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari seperti keutamaannya bulan purnama. Lailatul badri di saat malam gelap gulita di tanggal 14-15. Ala sairil kawakibi bulan purnama pada tanggal 15 ala sairil kawakibi dibandingkan bintang-bintang yang berserakan di atas langit. Ini adalah keutamaan orang alim. Bagaimana tidak? Karena orang alim ini sepanjang hidupnya, umurnya, tenaganya, pikirannya, pandangannya, pendengarannya, gerak hatinya, gerak pikirannya, gerak organ tubuhnya untuk umat. Sehingga sungguh beruntung kamu-kamu yang telah dipahamkan oleh Allah dengan ilmu agama dengan baik. Kamu-kamu yang telah diilhami oleh Allah kecerdasan. Diletakkan oleh Allah ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu fikih, pemahaman tentang syariat, memahami tentang muamalah, memahami tentang munakahah, memahami tentang dinayat, memahami tentang peradilan, tentang qadha, tentang hukum-hukum. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada orang lain. Semestinya kesibukan kita hanya ilmu, terus hanya ilmu, terus hanya ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita dengan kemuliaan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat
nyampe semua hewan-hewan yang ada di atas bumi. Hatal hud fil bahar yastaghfiruna 'alal ulama. Nyampe hewan-hewan, nyampe ikan yang ada di laut, ikan yang ada di sungai, ikan yang ada di dalam air, senantiasa mendoakan kepada orang-orang alim. Ini membuktikan bahwasanya kealiman orang, ilmu yang menempel pada diri orang menjadikan orang itu mulia. Dohiron wabatinan. Mulia hidupnya, mulia kepribadiannya, mulia jasadnya, mulia ruhnya. Tidak hanya sekedar kelak di akhirat, di dunia sudah mulia. Orang-orang berdatangan untuk memuliakannya. Orang-orang dari berbagai daerah untuk mengambil ilmunya. Mereka duduk. Kalau duduk bersama dengan guru, seakan-akan susah kita hilang. Yang hutang hilang hutangnya. Walaupun setelah ngaji, mikir hutang mana. Yang jomblo nggak laku-laku nikah, seakan-akan damai. Ada sebuah kehidupan di dalam kolbu kita yang tidak dimiliki oleh mereka-mereka yang tidak alim. Wa min wasaya Luqmana. Wa min wasaya Luqmana lan iku setengah saking piro-piro wasiate Luqman. Wa min wasaya Luqmana, di antara wasiat-wasiatnya Luqman. Libnihi maring putra jalire Luqman. Libnihi kepada putranya Luqman. Ya bunayya, utawi lafat ya bunayya. Ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birukbatih. Fa inna Allah subhanahu yuhyil qulub binuril hikmah kama yuhyil ardu biwabilis sama. Ya bunayya, hoi anak cilik ingsun. Ya bunayya, wahai anak kecilku. Jalis, lungguh siro. Jalis, duduklah kamu. Al-ulama'a ing piro-piro ulama. Al-ulama'a kepada para ulama. Wazahim, dan wazahim lan desek siro. Wazahim, dan berdesaklah kamu. Him ing ulama. Him kepada ulama. Birukbataika, kelawan dengkul iro loro. Birukbataika, dengan lutut keduamu. Fa inna Allaha, mongko teman sedungune Allah. Fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Yuhyi, iku nguripake. Yuhyi, menghidupkan. Al-quluba ing piro-piro hati. Al-quluba, beberapa hati. Binuril hikmati, kelawan nur, kelawan cahayanya hikmah. Binuril hikmati, dengan cahayanya hikmah. Kama yuhi, kama koyok barang. Yuhi kang nguripake sinten Allah. Kama sebagai mana sesuatu. Yuhi yang Allah hidupkan. Al-ardo ing bumi. Al-ardo pada bumi. Biwa bilis samai, kelawan udane langit. Biwa bilis samai, kelawan udan terse langit. Di antara wasiatnya Luqman Hakim, beliau memberikan wasiat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama, duduklah engkau bersama dengan ulama. Wazakimuhum birukbatik, berdesak-desaklah engkau dengan kedua kakimu untuk menghadap dengan ulama, berkumpul dengan ulama, mujalasah dengan ulama. Kenapa seperti itu? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhyil qulub, menghidupkan di setiap hati manusia. Binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Kama yuhi, sebagaimana Allah hidupkan al-ardo bumi. Biwabilis samai, dengan air hujan yang menetes di atas bumi. Sesungguhnya hati itu kalau tidak kumpul dengan ulama, tidak mendengar nasihat-nasihat ulama, tidak memperhatikan apa wasiat-wasiat ulama, sesungguhnya hati yang semacam ini akan mati. Nyampe-nyampe ulama mengatakan, apabila di antara kita 1 minggu tidak bertemu dengan ulama, 1 minggu tidak mujalasah dengan ulama, 1 minggu tidak mendengarkan nasihat ulama, faqad mata qulubuk. Fakot mata, maka mati kulubuka,
hati panjenengan. Hatimu akan mati. Biar hati kita ini hidup, datangi ulama, duduk bersama dengan ulama. Kalau kita tidak duduk dengan ulama, 1 minggu tidak duduk, maka mati hati kita. Setahu saya orang Islam setiap minggu bertemu dengan ulama minimal Jumatan. Ya bang? Minimal Jumatan. Hah? Bertemu dengan ulama yang baru pelatihan memakai imamah. Alhamdulillah lali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim fil Qur'anil Azim Tidak ada majlis yang paling utama dan diutamakan. Tidak ada tempat duduk yang dimuliakan oleh Allah yang menjadikan kita ini mulia. Kecuali tempat duduk. Di tengah-tengah tempat duduk itu ada ulama. Di tempat duduk itu ada seorang kiai yang menyampaikan ilmu. Yang memberikan pencerahan-pencerahan hidup. Yang apabila kamu susah, hilang susahnya. Yang apabila kamu punya masalah, hilang masalahnya. Yang apabila kamu punya problema, hilang problema. Yang apabila kamu bodoh, maka engkau akan pinter. Yang tadinya kamu tidak mengenal kepada Allah, kemudian engkau kenal kepada Allah. Yang tadinya kamu tidak paham tentang wudhu, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang umrah, tentang pernikahan, tentang muamalah, tentang transaksi-transaksi kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan duduk dengan ulama, kita akan dipahamkan dengan ilmu-ilmu itu. Sehingga tidak salah dan benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan ulama, keutamaan orang-orang alim dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, sebagaimana keutamaan baginda Rasul dibandingkan dengan lelaki-lelaki di antara kamu. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin. Lebih utama daripada lelaki yang paling rendah di antara sahabat-sahabatku, kata Rasul. Nyampe dalam sebuah perkataan beliau lagi, fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah. Tentu yang dimaksud orang ahli ibadah ini adalah orang ibadah yang alim. Kalau orang ibadah tanpa ilmu, mana mungkin terjadi ibadah? Kalau ibadahnya tidak diilmoni, mana mungkin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang ahli ibadah dan orangnya alim. Dibandingkan dengan orang alim yang sibuknya menyebar ilmu, sibuknya mentarbiyakan umat, sibuknya menghabiskan waktu-waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, nyampe kere. Gimana coba? Rumah saya sudah kamu rampok. Saya bertempat sama istriku cuma 1 kotak 4x4. Tidak bisa bermain ke kamar yang lain. Tapi leleh ning kamar kidulku, rusak. Ning kamar kene dipenuhi bidadari surga. Hati-hati tuh. Saya kalau makanya rencana saya pengen pindah sini. Di sana itu seperti orang di penjara. Kalau pulang harus berbaju rapi. Kalau berangkat ngaji harus berbaju rapi. Padahal penginku ya terima. Sarungan, blijen ini loh. Ora iso. Jangan blijen tapi kaosan porot rawani aku. Cabut bidadari do ngintik ya. Akibatnya itu masyaallah. Ini yang bisa menjadikan semacam ini adalah keilmuan. Yang pasti apabila kita alim terus menyebar ilmu kepada umat, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Mulianya orang alim tidak hanya sekedar di dunia saja. Kalau orang alim di dunia itu didatangi umat, didatangi orang-orang untuk menimba ilmu kepadanya, maka wafatnya, jenazahnya akan diiring ribuan umat menuju ke alam kuburnya. Tidak cuma itu saja, di alam kuburnya orang alim sudah ditunggu banyak malaikat, banyak para nabi, para rasul, ulama-ulama yang lain, santri-santrinya yang sudah wafat terdahulu.
mereka menjemput datangnya guru. Lah di padang masarnya para ulama-ulama itu organ tubuhnya mencorong, dipenuhi dengan cahaya. Lalu ribuan, ratusan ribu, jutaan manusia berbondong-bondong menghampirinya. Lalu mereka berjalan. Seret, mereka tidak bisa melihat keberadaan gurunya karena dipenuhi dengan nur, dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan keilmuan. Sebagaimana mereka dulu di masa hidupnya didatangi umat, orang-orang berbondong-bondong menghampirinya. Semoga saja kita semua dihidupkan sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu yang baik, dengan keteladanan yang baik. Allahumma